RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat siang sahabat RCL, dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas. Pada kesempatan siang hari ini akan berbincang bersama salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan sudah bersama Aska pada kesempatan siang hari ini adalah Ibu Mulyati. Selamat siang Bu. Waduh, luar biasa banget. Ibu ini jauh-jauh datang ke sini buat ngobrol-ngobrol sama kita. Bu, Ibu kan salah satu pelaku UMKM atau usaha kecil yang ada di Kabupaten Sukabumi dan berfokus pada salah satu olahan atau produk turunan dari ikan, yaitu adalah abon ikan tuna. Wow, abon ikan tuna. Dua karunia. Oke, tuh Bu, saya penasaran sebelum kita bakal ngobrol lebih jauh lagi dan lebih panjang lagi, saya pengen nanya dulu awalnya dulu nih. Abon ikan tuna namanya dua karunia. Kenapa namanya dua karunia? Pengen nanya dong Bu. Itu satu kebetulan ya. Ketika saya pertama buka usaha ikan abon, saya kebetulan di situ udah 4 bulan berjalan, kebetulan hamil. Oke. Nah, hamil itu dokter mengatakan bahwa saya hamil kembar. Oh, kembar. Ya, gitu. Wow. Nah, makanya terinspirasi lah. Oke, saya bikin abon ikan saya namanya dua karunia. Disitulah. Oh, jadi karena memang juga punya dikaruniai dua orang anak yang memang juga kembar, akhirnya dikasih nama dua karunia. Nah Bu, sejak kapan dua karunia ini mulai Ibu jalankan usaha dari si abon ikan tuna ini? Sebetulnya udah lama ya, tahun 2020. Oh, udah lumayan lama ya, pas zaman COVID berarti? Oh, oke. Itu alhamdulillah sebetulnya udah melesat sampai Surabaya, Madura, Muara Angke, Bogor, Bandung apalagi ya. Kalau Bandung kita alhamdulillah udah sampai sambal terasi, ikan teri, balado pakai kacang. Oke. Asam manis cumi. Kita udah, cuman itulah terhambatnya karena saya pun harus mengurus. Betul. Dua anaknya anak kembar. saya. Disitulah saya agak repot. Jadi saya sarankan mereka lewat telepon. Saya tidak memproduksi, tapi bila mana mereka memesan lewat HP, saya insya Allah saya buatkan. Oh, berarti sistemnya pre-order berarti ya. Kalau ada yang order baru dibikin berarti. Tapi barusan Ibu bilang tuh, saya penasaran juga. Berarti kan barusan katanya bilang ada sambal terasi, kemudian ada juga teri kacang, dan juga ada cumi juga. Berarti memang nggak cuma berfokus di produk ini aja. Tidak. Ada beberapa produk lain berarti. Oh wow, keren. Nah Bu, saya penasaran juga karena memang kan ini domisili kita di Pelabuhan Ratu, dan memang juga ikan menjadi salah satu sumber daya yang juga cukup besar di Pelabuhan Ratu. Apakah itu juga jadi alasan Ibu bikin abon dari ikan juga, Bu? Atau gimana? Kenapa sampai kepikiran bikin abon dari ikan tuna? Kenapa? Karena salah satu mayoritas kita di Pelabuhan Ratu kebanyakan mayoritasnya kan nelayan. Betul. Dan kenapa tidak kita sebagai warga di sini ya, Pelabuhan Ratu ya, Sukabumi ya, kita kan selalu banyaknya menangkap ikan. Kenapa kita tidak terpikirkan gitu kan untuk buka usaha? Sebetulnya bukan hanya abon ya, dari ikan itu kan kayak ikan teri, kayak cumi, kayak itu olahan asal kita bisa mengolahnya, insya Allah. Betul. Inilah salah satu buktinya. Keren. Abon ikan. Betul, abon ikan tuna berarti Bu ya. Tapi ini Bu, kan memang juga kalau kita bicara tentang bahan baku gitu ya, terutama ikan itu memang juga salah satu memang kan musiman gitu ya. Ketika musimnya ada musim ikan tuna, ada musim ikan layur, ikan apa. Agak susah nggak sih Bu untuk cari bahan baku sebetulnya? Sebetulnya kita ikan memang nggak terlalu susah. Cuman nelayan di kita kan untuk sekarang cenderungnya ke cumi, ke arah cumi. Oh gitu. Iya. Kalau sekarang? Iya. Oke. Untuk saat ini. Jadi sekarang saya mengalami kesulitan dan harus pesan pun ke Binuangen ke sana. Di wilayah Banten. Banten. Karena di pelabuhan nggak ada. Ada, cuman
susah dan pasti lebih mahal. Ah, Oke, itu gitu. Kalau di sana kan langsung kita ke apa ya? Kayak macam pelautnya langsung gitu kan. Kalau di sini kan ada yang di Kastori. Betul. Nah, itu jujur saya kurang ini ya kalau ikan dari Kastori. Karena mungkin teksturnya Iya. beda, rasanya Iya, akan itu. beda ya. Jadi nggak seger langsung dari laut ditangkap langsung kita ambil berarti Itu ya. bisa apa ya? Bisa ada kendala. Teksturnya pun tidak akan ini apa? Mengembang. Oh Itu iya. kurang mengembang. Kalau yang sudah beku berarti ya. Berarti ikan yang ibu tangkap dan ibu ambil ini yang dijadikan abon ini adalah ikan segar berarti. Iya. Oh, Ikan segar. Keren. Segar. Nah Bu, ini kan memang juga bikin abon ini prosesnya cukup lumayan panjang Bu ya. Bikin abon itu susah banget. Susah banget. Saya juga banyak juga ngobrol sama orang-orang yang bikin abon itu katanya bilangnya waduh bikin abon itu repot dibikinnya, waktunya itu ngabisin waktu banget tuh dari mulai menggorengnya yang nggak boleh didiemin dan harus terus diaduk. Iya. Kemudian juga nanti harus ada proses pengeringan. Iya. Ibu sendiri prosesnya seperti apa dan sejauh ini apakah memang sendiri aja atau dibantu oleh karyawan atau oleh tetangga atau oleh keluarga kayak gimana? Kebetulan untuk saat ini saya belum punya karyawan. Saya dibantu tetangga untuk saat proses saja ya. Saya minta bantuan sama tetangga karena abon itu sebetulnya bisa saja sendiri. Cuman kalau kita banyak kita perlu yang lain. Karena mau kagero jika ada nggak goreng, jadi perlu balik ngeringkeun gitu ya, kayak nggak susah ya. Nah Bu, kalau prosesnya sendiri saya penasaran itu sebetulnya kalau secara detail itu gimana cara bikin abon gitu? Apa terutama karena kan memang bahan bakunya ikan. Iya. Karena kan maksudnya kalau setahu saya kalau daging kan teksturnya lebih kenyal dan nggak gampang hancur kan. Sementara kan kalau ikan teksturnya lebih akan mudah hancur. Iya. Itu prosesnya kayak gimana? Bisa sampai jadi abon sampai kena kemasan gini? Kita pertama-tama kita pilih ikannya ya. Oh, difilet dulu. Iya. Oh, berarti dibuang tulangnya. Iya. Okay. Tulang kayak kepala, kayak ekor dibuang. Jadi kita ambil dagingnya semua. Nah, setelah itu gimana kita cara pengolahan ya? Mau kita rebus atau mau kita selain direbus? Ya, apa ya? Dikukus. Nah, ya? Itu sebetulnya lebih bagus ke arah dikukus ya. Oh gitu. Kalau itu abon sebetulnya. Tapi yang saya pakai direbus. Karena dikukus juga mungkin akan lebih panjang lagi waktunya ya, karena dikukus lebih lama matang gitu kan. Oke. Dan salah satunya setelah itu kita tiriskan supaya air itu betul-betul kering. Iya, karena wajib kering kalau ikan gitu. Nah, itu pun tidak langsung kita olah, kita buang dulu takut ada kayak kulit kayak gitu kan. Kayak tulang benulang yang kecil-kecil itu memang pasti ada. Oke. Nah, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, baru kita masuk proses pengolahan. Nah, dan jujur antara abon sama bumbunya ikan itu lebih banyak bumbunya. Oh itu. Karena saya menjamin ya produk yang sudah saya keluarkan bisa mencapai 6 bulan. Wih, keren. 6 bulan. Saya berani karena betul-betul semua matang. Betul. Karena wajib matang, kalau ada salah tidak kurang matang itu bisa mempercepat proses tumbuhnya jamur berarti. Kalau dari bumbu saya betul-betul udah sebelum ikan kita rebus, kita cuci bumbu, lalu itu kita tiriskan. Setelah betul-betul kering juga itu harus betul-betul, karena kan mengolah abon itu gampang susah. Kalau kita belum paham, biasanya ya kalau nggak lama kita buka kayak bau. Oh, berarti ada konsekuensi basi kalau mengolahnya nggak benar berarti. Nah, Ibu bilang si bumbunya tuh lebih banyak dari presentasi si ikannya. Jadi kalau misalkan ikannya 10 kilo, misal bumbunya berapa kilo? Itu bisa jadi lebih dari 10 kilo tadi. Wah. Kayak kita kan ini bukan hanya bawang merah itu bukan hanya kita giling saja.
yang kita iris pun buat taburan. Oh iya, ada. betul. Oh iya, betul. Kayak itu aja, apa, lengkuas. Ya. Kita perlukan banyak. Wow. Lengkuas, jahe kayak itu kan. Iya, yang betul. kita buang amis sama ini apa? Lengkuas itu bisa membuat tekstur pun. Oh, ngebantu buat teksturnya bagus berarti. Oke. Karena itu harus diparut, tidak boleh kita blender. Waduh, ribet juga bikinnya. Makanya. Jadi setelah nanti proses memasak berarti harus dikeringkan dari minyak juga berarti ya. Waduh, ribet juga. Sementara saya masih manual, kalau masukin ke itu ya presernya paling itu dapatnya cuma 1 ons. Waduh, cuma seginian berarti sekitar seginian sekali ngepres. Karena kecil kan. Berarti kalau 30 kilo berarti 300 kali ngepres, bayangin, ampun. Pernah sering beli kan dari Stainless, selalu aja kurang bagus. lewat. Oh. Itu ada saya punya dari baja, alhamdulillah. Sampai tetangga pun pada pinjem, sampai sekarang udah potong, sampai dilas lagi, alhamdulillah terpakai Bu ya. Wow. Nah Bu, sekarang kan UMKM ini kita udah masuk di zaman yang berbeda gitu kan. Pengemasan zaman sekarang juga sudah jauh lebih bagus. Kemudian juga distribusi juga sudah lebih besar gitu kan. Nah kan salah satu hal yang harus dilakukan dalam pengemasan adalah melakukan banyak perizinan yang harus ditempuh gitu kan, mulai dari NIB ke PIRT, kemudian ke logo halal, kemudian juga ke KG. Seperti apa sejauh ini? Apakah udah ditempuh atau seperti apa sejauh ini? Belum. Oke, belum berarti ya. Makanya. Tapi memang juga ada maunya, ini juga semoga ada yang dengerin nih. Ya, mudah-mudahan ya kalau bantu. Teman-teman di Sdagin gitu ya, kemudian DPK UKM dibantu juga nih, masih banyak para teman-teman kita di UMKM yang butuh perbantuan agar bisa juga lebih besar memasarkan produknya juga. Nah Bu, masalah pemasaran saya pengen nanya, sudah dipasarkan kan udah ada ke Bandung, ke Bogor, Surabaya, Madura, kemana? Hampir se-Indonesia berarti gitu kan ya. Itu dengan cara apa? Apakah memang promosi di sosial media atau dari mulut ke mulut atau seperti apa biasanya? Awalnya kita kan dari teman sosmed. Nah, kita PC bareng di sana. Oh, oke. Nah, dan mereka tanya, Bunda lagi bikin apa? Bikin abon ikan kayak gitu. Wih, enak tuh. Iya, ini pun ada yang pesan. Oh, Bunda jualan? Iya, bilang kayak gitu. Boleh deh Bun. Berapa 1 kilo? Kasih tahu lah masalah harganya. Dan mereka alhamdulillah ada sampai yang 1 on pun ada. Oke. Yang 1 on ada. Nah, setelah kita kirim ke sana dan alhamdulillah dapat respon yang baik, mereka memesan lagi setelah habis, bahkan dari 1 on sampai 1 kilo. Ih, keren. Berarti dari mulut ke mulut ya, dari kenalan gitu. Iya. Dari teman ke teman lagi dan akhirnya juga bisa sampai sebesar sekarang. Nah Bu, saya pengen nanya masalah harga nih Bu. Ini kalau misalkan harganya per 1 pouch gini, per ini 100 gram berarti sekitar 1 gram. Ini harganya berapa? Ini 30.000. Ini harganya 30.000 segini ya. Wow, keren. 1 kilonya kita keluarin 300.000. 1 kilo 300.000, widih, dan juga bisa menikmati abon ikan tuna. Nah Bu, tapi kalau misalkan ini ada sahabat RCL atau pendengar pemirsa yang juga menyimak dan ternyata penasaran dengan produknya dan pengen beli, caranya gimana kalau pengen beli? Apakah ada sosial media atau ada nomor handphone yang bisa dihubungi mungkin oleh Ibu sendiri? Ada nomor handphone. Boleh itu berapa nomor handphonenya? Nanti bakal ditulis di sini nih editor, tolong. Berapa nomor handphonenya? 0821 1470 4831. Oke deh. Itu kalau misalkan sahabat RCL penasaran dan pengen cobain abon ikan tuna 2 karunia punyanya Ibu Mulyati berarti. Nah Bu, terakhir aja deh, mungkin kita masih pengen banyak ngobrol tapi ternyata juga waktu juga membatasi kita. Terakhir Bu, apa sih harapan Ibu dengan Ibu menjadi salah satu pelaku UMKM dan kasih tips dan juga trik buat para teman-teman yang baru mau memulai usaha mereka? Boleh dong Bu? Oke, maunya saya mendapatkan merek yang sesuai ya. Supaya kalaupun kita udah jauh, kalau kita belum punya
kayak izin Betul, betul, seperti betul, itu kan, kita susah sekali melangkah. Iya, betul, Dan betul. jujur belum ada perkembangan. Mhm. Dibilang belum ada perkembangan karena mereka tidak mengenal. Iya, Salah betul. satu produk saya tidak mengenal, walaupun rasa mereka udah tahu ya. Tahu, betul. Masalah rasa jangan diragukan. Mhm. Saya berani jamin Betul. gitu kan. Cuman saya meminta di sini semoga ada yang mendengar Mhm. dan bila mana ada yang lihat, saya minta dibantu Betul. untuk segalanya Betul, betul, betul. supaya usaha mikro kecil bisa mengembang. Betul sekali, supaya lebih maju juga. Oke. Dan buat pengusaha yang lainnya tetap semangat, jangan mundur, apapun itu resikonya tetap kita jalani. Widih, Bisa keren. menuju yang lebih baik. Betul, luar biasa banget Umu ya. Semangat. Semangat terus buat para pelaku UMKM yang baru mulai juga mungkin semoga tetap semangat dan juga bisa terus Ya. maju dan juga berkembang bersama salah satunya Bu Mulyati yang hari ini juga masih tetap jalan dan juga semoga akan lebih maju lagi. Amin. Ibu, terima kasih banyak udah ngobrol dengan kita. Semoga usahanya semakin maju. Amin. Semoga apa yang tadi diharapkan juga bisa didengar oleh semua. Dan juga terima kasih banyak buat sahabat RCL yang sudah menyimak dan mendengarkan. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.